Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Devi Kristi dengan NIM 17334012 akan mempresentasikan tentang talasemia pada mata kuliah diagnostik klinik. Yang pertama adalah definisinya. Definisi talasemia merupakan penyakit hemolitik herediter yang disebabkan oleh gangguan sintesis hemoglobin di dalam sel darah merah. Penyakit ini ditandai dengan menurunnya atau tidak adanya sintesis salah satu rantai alfa, beta, dan atau rantai globin lain yang membentuk struktur normal molekul hemoglobin utama pada orang dewasa. Talasemia merupakan salah satu penyakit yang mengenai sistem hematologi dan seringkali dibahas bersama dengan rumpun hemoglobinopati, di mana hemoglobinopati sendiri adalah kelainan struktur hemoglobin yang dapat mempengaruhi fungsi dan kelangsungan hidup sel darah merah. Di sini kita bisa lihat sel darah merah orang normal itu berbentuk bulat, pipi, warna merah. Ini ada sel darah putihnya, ini ada plateletnya. Dan untuk orang-orang yang memiliki penyakit talasemia, sel darah merahnya itu berubah bentuk, yaitu dari tadinya yang pipih bulat menjadi persegi gitu, persegi, tapi dia tetap pipih. Ya, lanjut. Penyebaran. Talasemia menjadi penyakit hemolitik herediter dengan prevalensi dan insidensi paling tinggi di seluruh dunia. Prevalensi talasemia terbanyak dijumpai di daerah-daerah yang disebut sebagai sabuk talasemia, yaitu Mediterania, Timur Tengah, Asia Selatan, Semenanjung Cina, Asia Tenggara, serta Kepulauan Pasifik. Data di Indonesia menyebutkan bahwa penyakit genetik ini paling sering ditemukan di antara penyakit genetik lainnya, dengan prevalensi pembawa gen talasemia tersebar antara 3-10% di berbagai daerah. Frekuensi pembawa sifat talasemia di Indonesia yang dilaporkan ada sebagai berikut. Medan dengan pembawa sifat talasemia beta sebesar 4,07%, Yogyakarta sebesar 6%, Banyumas 8%, Ambon sebesar 6,5%, Jakarta sebesar 7%, Ujung Pandang sebesar 8%, Banjarmasin sebesar 3%, Maumere dan Bangka sebesar 6%, dan beberapa daerah memiliki prevalensi sehingga 10%, dengan rata-rata prevalensi secara keseluruhan adalah 3-10%. Untuk klasifikasi talasemia itu ada dua, yaitu klasifikasi klinis dan klasifikasi genetik dan dasar molekul talasemia. Di mana berdasarkan kelainan klinis itu talasemia dibagi atas 3 bagian utama, yaitu talasemia mayor, yaitu keadaan klinis talasemia yang paling berat, di mana kondisi talasemia mayor terjadi karena gen penyandi hemoglobin pada 2 alel kromosom mengalami kelainan. Yang kedua adalah talasemia intermedia. Sama seperti halnya talasemia mayor, individu dengan talasemia intermedia terjadi akibat kelainan pada 2 kromosom yang menurun dari ayah dan ibunya. Perbedaannya adalah pada jenis gen mutan yang menurun. Lalu yang ketiga adalah talasemia minor, bisa juga disebut sebagai pembawa sifat, traits, pembawa mutan, atau karier talasemia. Karier talasemia ini tidak menunjukkan gejala klinis semasa hidupnya. Lalu klasifikasi genetik dan dasar molekul talasemia. Patogenesis kelainan talasemia terjadi akibat dari ketiadaan atau berkurangnya rantai globin menyusun struktur hemoglobin, protein yang bertugas sebagai alat transport oksigen dalam tubuh.
Klasifikasi talasemia secara genetik didasarkan pada kelainan subunit rantai globin yang terkenal, yaitu yang pertama talasemia alfa, yang kedua talasemia beta, yang ketiga talasemia alfa beta, yang keempat talasemia sigma beta, dan yang terakhir adalah talasemia sigma gamma beta. Lalu diagnosis. Diagnosis talasemia itu ada 3 jenis kriteria utama, yaitu kriteria klinis, kriteria laboratorium, dan kriteria DNA. Yang pertama adalah diagnostik klinisnya. Yang pertama itu secara wawancara atau anamnesis. Yang dilihat itu adalah the hallmark adalah pucat kronik atau berlangsung lama, umumnya terjadi pada 6 bulan sampai usia 2 tahunan. Lalu tipe berat, moderat, atau ringan. Pada talasemia mayor dengan tipe mutasi beta yang moderat atau ringan. Pada mutasi beta atau HBE dan campuran mutasi tipe berat ringan, usia awitan pucat umumnya didapatkan pada usia yang lebih dewasa seperti 3 sampai 10 tahunan. Lalu riwayat transfusi berulang. Anemia yang berulang memerlukan transfusi berkala. Fasilitas kesehatan perifer yang tidak lengkap terkadang melewatkan diagnosis utama talasemia mayor. Lalu, riwayat keluarga dengan talasemia dan transfusi berulang. Satu saudara lain yang terdiagnosis talasemia dapat menjadi catatan penting rekam medis. Lalu perut buncit. Perut tampak buncit karena ada hepatosplenomegali, terutama pada kasus anemia lama yang tidak mendapatkan transfusi. Lalu etnis dan suku tertentu. Angka kejadian talasemia lebih tinggi pada ras Mediterania, Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara. Gen penyebab talasemia paling banyak di Indonesia ditemukan di Palembang 9%, Jawa 6-8%, dan Makassar 8%. Lalu riwayat tumbuh kembang dan pubertas terlambat. Hal ini akibat disturbance hormon-hormon yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Lalu yang kedua itu pemeriksaan fisiknya. Yang pertama itu terlihat dia pucat. Dokter harus memeriksa bagian konjungtiva bagian bawah. Lalu ada sklera. Sklera tampak ikteri kekuningan akibat biru bilin yang meningkat. Yang ketiga adalah facies coli, seperti dahi menonjol, mata menyipit, jarak kedua mata melebar, maksila hipertrofi, maloksuli gigi. Lalu ada hepatosplenomegali, itu akibat proses eritropoiesis yang berlebih dan destruksi sel darah merah pada sistem retikula endotelial. Gagal tumbuh itu periksa dengan mengukur tinggi badan dan berat badan, kemudian bandingkan dengan persenti anak normal lainnya. Gigi kurang, perawakannya pendek. Lalu pubertas terlambat akibat gangguan hormon pertumbuhan karena deposit besi pada jaringan. Lalu hiperpigmentasi kulit akibat timbulan besi yang berlebih. Nah, ini kita bisa lihat muka, terlihat dari mukanya ya, itu dia agak pipi gitu. Small head, ya itu namanya kepalanya kecil, kan, hidungnya, matanya, ini dia agak lonjong gitu matanya, kelihatan ya. Lalu diagnostik
hematologinya, yaitu yang darah peripheral lengkap itu ada anemia atau kadar hemoglobinnya rendah, itu dijumpai pada thalassemia mayor cukup berat dengan kadar hemoglobin mencapai kurang dari 7 gram per dl. Yang B, hemoglobinopati. Yang C itu indeks eritrosit. Itu langkah pertama yang penting untuk screening pembawa sifat thalassemia. Lalu ada nilai mean corpuscular volume dan mean corpuscular hemoglobin. Itu untuk memastikan apakah hal tersebut disebabkan oleh thalassemia, maka perlu diuji suplementasi besinya. Lalu ada gambaran darah tepi. Uji gambaran darah tepi dapat dilakukan untuk memperkuat diagnosis hematologi rutin. Pada laboratorium skala puskesmas teknik, ini dapat membantu klinisi untuk mendiagnosis thalassemia baik minor maupun yang mayor. Itu ada kelainan eritrosit, total hitung dan neutrofil meningkat, badan inklusi HbH, red cell distribution width, dan jumlah retikulosit. Ini adalah tabel indeks sel darah merah pada thalassemia beta. Ini yang normalnya untuk laki-laki, MCF-nya laki-laki 89,1 kurang lebih 5,01, wanita 87,6 kurang lebih 5,5. Tapi kalau pasien thalassemia mayor itu 50 sampai 72. Kalau karier atau pembawanya itu atau disebut thalassemia minor itu kurang dari 79. MCH-nya itu laki-laki itu 30,9 kurang lebih 1,9, wanitanya itu 30,2 kurang lebih 2,1. Untuk pasien thalassemia-nya itu 12 sampai 20. Kariernya itu atau thalassemia minor kurang dari 27. Terlihat sekali ya, ini dia kurang. Ini juga hemoglobinnya. Dia laki-laki yang normal 15,9 kurang lebih 1, wanitanya 14,0 kurang lebih 0,9. Untuk pasien thalassemia mayornya itu kurang dari 7, kariernya atau thalassemia minornya itu laki-laki 11,5 sampai 15,3, wanita 9,1 sampai 14. Diagnosis DNA. Diagnosis DNA dilakukan untuk memastikan jenis mutasi apa yang terkandung dalam setiap sel individu thalassemia. Pada beberapa kasus diagnosis DNA menjadi diagnosis definitif karena gambaran darah dan elektroforesis hemoglobin yang meragukan. Diagnosis DNA dilakukan dengan teknik polymerase chain reaction atau PCR. Lalu ada restriction fragment length polymorphism atau RFLP, dan ada amplification refractory mutation scanning atau AMS. Lalu mutasi thalassemia beta banyak dikarakterisasi dengan menggunakan teknik tersebut karena banyak bertipe mutasi titik atau point mutation. Sedangkan mutasi pada thalassemia alpha dideteksi dengan teknik gap PCR, mengikuti banyaknya kelainan delesi pada gen alpha. Ini ada alur diagnostik DNA-nya, kita bisa lihat ini level 1, level 2, level analisis DNA. Manajemen thalassemia-nya itu berupa terapi. Terapi suportif itu yang pertama pemberian transfusi darah adekuat, pemberian kelasi besi, suplementasi nutrisi atau antioksidan,
splenektomi atau pengangkatan limpa, vaksinasi, dan dukungan psikososial. Terapi definitifnya itu ada cangkok susuk tulang atau bone marrow transplantation (BMT) dan terapi gen (genetic therapy). Lalu screening thalassemia yaitu upaya deteksi pembawa mutan melalui upaya screening thalassemia pada individu sehat menjadi langkah penting pencegahan secara nasional. Screening tetap harus mengedepankan asas anatomi, keadilan, manfaat, dan tidak menyakiti. Individu harus mendapat pengetahuan yang cukup, tidak ada paksaan, dan dijaga kerahasiaannya. Kegiatan screening ideal dilakukan sebelum seseorang memiliki anak, bahkan sejak awal disarankan individu sehat mengetahui status karier thalassemia pada tubuhnya. Ini ya bisa dilihat, tesnya itu yang pertama kali itu keluarga inti, baru ibu-ibu hamil, baru screening premarital itu yaitu sebelum nikah, dan screening populasi itu biasanya dia banyak kayak sekumpulan anak SMA di sekolah biasanya SMP dan SMA. Lalu konseling thalassemia. Konseling thalassemia adalah proses edukasi dan pemahaman kepada individu, baik individu yang sehat, karier thalassemia maupun penyandang thalassemia mayor mengenai kondisi tubuhnya. Konseling terhadap individu tersebut memiliki perbedaan dalam fokus kajian dan penekanan sudut pandang. Konseling pada individu normal yang sehat berupa pemahaman tentang thalassemia secara umum, bagaimana pola, warisan sifat atau karier, dan bagaimana bersikap dengan penyandang thalassemia. Ya, sekian presentasi saya tentang thalassemia. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan.